Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, apa kabar teman-teman semuanya? Semoga kita senantiasa dalam keadaan yang berbahagia. Nah, jika ada satu pertanyaan, pengen gak sih kita dihormati oleh orang lain? Nah, pasti hampir sebagian besar orang akan menjawab, tentunya kita ingin dihormati oleh orang lain. Tapi seringkali kita melupakan apa saja sebab-sebab sehingga orang lain bisa menghormati kita. Salah satunya adalah bagaimana agar kita bisa tetap terlihat berwibawa di depan orang lain, terutama ketika kita berada di sekitar banyak orang atau di tempat umum. Nah, kali ini saya akan coba berbagi dengan teman-teman bagaimana sih caranya agar kita tetap bisa menjaga wibawa kita di depan banyak orang, sehingga tanpa kita minta, orang lain akan tetap menghormati kita. Nah, beberapa cara ini bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Apa saja caranya? Cara yang pertama adalah senantiasa menjaga penampilan. Nah, penampilan ini adalah hal yang sangat penting dan bisa dikatakan paling utama ketika kita ingin menjaga wibawa kita agar orang lain bisa menghormati kita. Kenapa? Karena tentunya orang akan melihat pertama kali pada diri kita adalah dari luarnya, yaitu adalah penampilan. Apalagi ketika kita bertemu dengan orang yang baru kita kenal. Tidak mungkin kan orang lain langsung melihat bagaimana sikap, sifat, dan karakter kita. Tapi yang akan terlihat pertama kali adalah bagaimana penampilan kita. Sama halnya ketika kita membeli sebuah buku misalkan. Tentunya yang akan kita lihat, tidak mungkin kan kita akan langsung membaca isinya. Tapi kita tentunya akan membaca sampul, minimal judul atau sinopsis dari buku tersebut. Yaitu sama saja dengan kita. Ketika orang lain menilai kita, tentunya yang dinilai pertama kali adalah penampilan. Maka dari itu teman-teman, untuk menjaga wibawa kita, pertama kali yang harus kita lakukan adalah jaga penampilan kita di depan banyak orang, sehingga tentunya ketika kita penampilannya baik, orang lain pasti akan menghargai kita. Karena kita tetap menjaga wibawa kita dengan menjaga penampilan kita. Nah, cara yang selanjutnya selain menjaga penampilan adalah menjaga sikap. Nah, sikap yang perlu kita jaga salah satunya adalah bagaimana kita menjaga sopan santun, bagaimana kita menjaga cara nada bicara kita kepada orang lain. Mungkin kita memiliki karakter di mana kita mungkin mudah bercanda, mudah bergaul, tertawa, ataupun kondisi-kondisi lain, itu tidak masalah. Tapi kita harus memperhatikan 3 hal ketika kita bersikap, salah satunya ketika kita berbicara dan bertutur kata. Yaitu yang pertama adalah kapan, di mana, dan dengan siapa. 3 hal ini harus benar-benar teman-teman perhatikan. Karena ketika kita bisa mengkondisikan diri kita, yaitu kapan, di mana, dan dengan siapa kita berbicara, kita harus mampu membedakan bagaimana cara nada kita berbicara. Jadi teman-teman, selain mengkondisikan penampilan kita juga harus belajar bagaimana mengkondisikan sikap kita. Salah satunya adalah cara bicara kita kepada orang lain. Ingat, perhatikan 3 hal, yaitu kapan, di mana, dan dengan siapa. Kita harus bisa membedakan bagaimana cara kita bersikap, khususnya cara kita berbicara. Nah, cara yang selanjutnya, setelah kita menguasai bagaimana cara berpenampilan dan bersikap yang baik, kita juga perlu dan sangat penting untuk memperluas wawasan kita. Tentunya tidak pas kan ketika penampilan kita baik, cara bicara kita baik, tapi ternyata kita tidak memiliki wawasan yang luas. Apa yang kita katakan ternyata tidak sama seperti bagaimana penampilan dan sikap kita. Maka dari itu, wawasan sangat penting untuk kita perluas, sehingga ini bisa menjadi penyeimbang dari penampilan dan bagaimana sikap kita, sehingga orang lain juga akan tetap menghargai kita karena kita memiliki pengetahuan yang baik, teman-teman. Nah, selanjutnya, selain tadi sudah menjaga penampilan, lalu menjaga sikap dan memperluas wawasan, selanjutnya adalah cobalah untuk selalu bersikap tenang ketika dalam kondisi kritis atau kondisi terpepet. Nah, tidak semua orang bisa melakukan ini, teman-teman. Seringkali kita ketika dalam kondisi terpepet, kritis, ataupun terhimpit, kita tidak mampu berpikir dengan baik.
kita tidak mampu bersikap dengan tenang. Hal inilah yang justru akan menjatuhkan wibawa kita di depan banyak orang. Ya, kalau mungkin itu di situasi di mana di situ tidak ada banyak orang. Tapi kalau dilihat banyak orang, karena tergesa-gesa, karena panik, akhirnya salah melakukan tindakan, ini bisa menurunkan wibawa kita di depan orang lain. Jadi teman-teman, kita belajar bagaimana untuk bersikap tenang walaupun dalam kondisi sulit, kondisi terhimpit, kondisi kritis, ataupun kondisi-kondisi yang tidak pernah kita bayangkan, tidak pernah kita duga sebelumnya. Dan berikutnya adalah hindari marah-marah. Nah, salah satu dampak negatif dari mudah marah adalah turunnya wibawa kita di depan banyak orang. Karena sekali lagi, marah itu adalah sebuah kelemahan yang harusnya bisa kita tutupi dan tidak boleh kita tunjukkan kepada orang lain. Kalau kita terlalu sering marah, bukan tidak mungkin orang lain justru akan mudah sekali menyepelekan kita. Karena sedikit-sedikit marah, ada suatu hal yang mungkin tidak cocok dengan kita, langsung marah. Nah, ini bisa menurunkan wibawa kita karena sekali lagi orang pun tidak suka dengan sikap pemarah. Sehingga kita akan mudah disepelekan oleh orang lain hanya karena kita terlalu mudah marah-marah. Cara yang selanjutnya adalah belajarlah untuk tegas ketika mengambil sebuah keputusan. Nah, biasanya orang akan dianggap remeh ketika pertama orang terlalu lama mengambil keputusan atau terlalu banyak berpikir sehingga sulit untuk bertindak, lama sekali untuk bertindak. Dari sinilah orang bisa menyepelekan kita sehingga kita sudah tidak terlihat berwibawa lagi. Dan berikutnya, ketika orang sudah mampu atau kita sudah mampu mengambil sebuah keputusan, namun kita tidak komitmen dengan apa yang sudah kita ambil, alias mungkin gampang terpengaruh dan akhirnya keputusan yang awal sudah diambil berubah dengan keputusan yang lain. Nah, dari sinilah wibawa kita bisa terlihat turun teman-teman. Karena orang lain pasti tidak suka dengan orang yang pelin-pelan atau mudah berubah-ubah atau mudah dipengaruhi oleh orang lain, bahkan kondisi-kondisi di sekitar kita sangat mudah sekali merubah apa yang menjadi pilihan kita. Nah, sehingga tentunya karena kita tidak mengambil atau tidak memiliki sikap yang tegas, orang lain pasti akan menyepelekan kita dan sudah pasti wibawa kita pasti akan terlihat berkurang di mata orang lain. Dan cara yang selanjutnya adalah teman-teman perhatikan, pasti semua orang punya masalah. Tidak ada orang yang lepas dari masalah. Walaupun terlihat bahagia, tentunya setiap manusia punya masalah sesuai dengan porsinya masing-masing. Tapi terkadang kita melupakan bagaimana sih cara menjaga wibawa kita adalah dengan tidak mengumbar atau menceritakan masalah pribadi kita kepada orang lain. Apalagi setiap orang kita ajak cerita tentang masalah-masalah kita, apalagi tentang aib kita. Nah, dari sinilah ketika orang lain mengetahui masalah kita, mengetahui kekurangan kita, justru dari situlah orang lain semakin tidak segan dengan kita. Orang lain tentunya tidak akan menghormati kita karena mengetahui kelemahan kita. Bukankah Allah itu senantiasa menutupi kekurangan kita? Maka dari itu, untuk apa kita mengumbar masalah, mengumbar aib kita kepada orang lain, terutama orang yang mungkin belum bisa kita percaya? Kalau orang yang bisa memberi solusi, tidak masalah. Setidaknya kita sedang berusaha mencari solusi dari masalah yang sedang kita hadapi. Tapi, jika hanya sekedar bercerita tanpa ada tujuan yang jelas, atau bahkan hanya mengumbar aib kita, sebisa mungkin hindari hal tersebut teman-teman. Karena sekali lagi, ketika orang banyak yang mengetahui kekurangan kita, ya semakin rendah penilaian orang lain kepada kita dan tentunya wibawa kita akan semakin turun. Dan cara yang terakhir adalah bergaulah dengan orang-orang yang di situ mereka juga memiliki wibawa yang baik. Karena Rasulullah juga menyuruh kita agar bergaul, berteman dengan orang yang baik. Karena teman itu ibaratkan pandai besi ataupun penjual parfum.
Ketika kita berteman dengan pandai besi, setidaknya kita akan terkena bau asapnya. Tapi ketika kita berteman dengan penjual parfum, walaupun kita tidak membelinya, tapi kita akan terkena bau wanginya. Sama halnya, ketika kita ingin terlihat berwibawa, tentunya kita harus belajar bagaimana menjalin relasi dengan orang-orang yang memang di situ penampilannya bagus, sikapnya baik, punya wawasan yang bagus, dan pengalaman yang baik, sehingga terlihat bisa dihormati oleh orang lain. Nah, dari sinilah kita juga akan belajar, karena ketika di sekeliling kita adalah orang-orang yang punya wibawa, punya kemampuan yang baik, kita pun tentunya akan terbawa baik, teman-teman. Jadi sekali lagi, cara yang terakhir adalah bergaulah dengan teman-teman atau orang-orang yang memiliki wibawa yang baik atau pandangan yang baik oleh masyarakat, sehingga setidaknya kita bisa belajar dari orang tersebut. Nah, itulah beberapa cara teman-teman yang bisa kita lakukan agar kita tetap bisa menjaga wibawa kita di depan orang lain, apalagi ketika kita berada di depan banyak orang di situasi yang di situ adalah lingkungan umum ya, atau tempat umum. Terutama mungkin nih buat teman-teman yang posisinya adalah mungkin seorang pemimpin dalam sebuah organisasi, dalam sebuah lembaga kemasyarakatan, organisasi masyarakat, tentunya wibawa adalah hal yang sangat penting untuk tetap kita jaga agar apa yang kita sampaikan, agar apa yang kita lakukan tetap dihargai dan dihormati oleh orang lain. Nah, mungkin itu dulu video kali ini. Selamat mencoba teman-teman, semoga itu bisa bermanfaat dan semoga bisa memberikan kebaikan kepada kita semua. Sampai bertemu di video selanjutnya, tetaplah optimis dan selalu berpikir positif. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.